Oke, selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT, SAT atau ASAT ya. Mata pelajaran ekonomi kelas 10 SMA atau MA semester 2, kurikulum Merdeka tahun 2026 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Dan untuk latihan soal PAT, SAT kelas 10 mata pelajaran lainnya, kita akan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan adalah A. Bank Indonesia, B. Kementerian Keuangan, C. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, D. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, E. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Jawaban benar adalah C ya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK dibentuk sebagai lembaga independen untuk mengawasi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia. Salah satu tujuan utama pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan A. Mampu bersaing dengan bank asing, B. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, C. Memberikan pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat, D. Mengambil alih tugas pemerintah dalam menentukan pajak, E. Menurunkan nilai tukar mata uang asing. Jawabannya benar adalah B. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. OJK bertujuan menciptakan sistem keuangan yang stabil, transparan, dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran disebut A. Bank Sentral, B. Bank Umum, C. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, D. Bank Dunia, E. Bank Investasi. Jawabannya benar adalah B, yaitu Bank Umum. Oke, sesuai Undang-Undang Perbankan, Bank Umum adalah bank yang memberikan jasa luas dalam lalu lintas pembayaran, berbeda dengan BPR yang cakupannya terbatas. Oke, lanjut. Nomor 4. Kegiatan simpanan di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak bisa ditarik dengan cek atau biliet giro adalah A. Giro, B. Deposito berjangka, C. Tabungan, D. Sertifikat bank, E. Kredit aktif. Jawaban benar adalah C. Tabungan. Ya. Jadi tabungan adalah simpanan yang penarikannya mengikuti syarat tertentu seperti buku tabungan atau ATM, sedangkan giro menggunakan cek atau bank, dan deposito memiliki jangka waktu yang tetap. Lanjut. Lembaga yang berperan sebagai perantara bagi perusahaan yang membutuhkan modal dengan investor yang memiliki kelebihan dana melalui instrumen saham dan obligasi adalah A. Pasar modal, B. Pegadaian, C. Perusahaan asuransi, D. Koperasi simpan pinjam, E. Modal ventura. Jawabannya benar adalah A ya, pasar modal. Di pasar modal memfasilitasi pendanaan jangka panjang melalui jual beli surat berharga atau saham atau obligasi. Instrumen pasar modal yang merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan disebut A. Obligasi, B. Reksadana, C. Saham, D. Waran, dan E. Cek. Jawabannya benar adalah C, yaitu saham ya jawabannya. Di saham itu adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Lanjut. Lembaga jasa keuangan non-bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak disebut A. Leasing, B. Asuransi, C. Pegadaian, D. Dana pensiun, dan E. Koperasi. Jawaban benar adalah C. Pegadaian. Pegadaian memiliki ciri khas pembiayaan dengan sistem gadai atau jaminan barang. Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya adalah A. Perusahaan pembiayaan, B. Dana pensiun, C. Dana ventura, D. BPJS Kesehatan, E. Bank Sentral.
Jawaban yang benar adalah B, yaitu dana pensiun. Oke, dana pensiun bertujuan menjamin kesejahteraan ekonomi peserta di masa tua setelah berhenti bekerja. Bank Sentral Republik Indonesia adalah titik-titik A. Bank Rakyat Indonesia, B. Bank Mandiri, C. Bank Indonesia, D. Bank Negara Indonesia, dan E. Otoritas Jasa Keuangan. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Bank Indonesia. Dia berdasarkan Undang-Undang, Bank Indonesia adalah lembaga negara independen yang bertindak sebagai bank sentral di Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Tujuan tunggal Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 adalah A. Mencari keuntungan sebesar-besarnya, B. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, C. Memberikan kredit kepada pengusaha kecil, D. Mengawasi kinerja bank-bank umum secara teknis, E. Mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk membayar hutang. Oke, jawaban yang benar adalah B. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Di kestabilan nilai rupiah mencangkup kestabilan terhadap harga barang atau inflasi dan terhadap mata uang asing atau kurs. Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia memiliki tugas berikut kecuali A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, C. Mengatur dan mengawasi bank atau sektor makro prudensial, D. Mengelola cadangan devisa negara, E. Memberikan pinjaman langsung kepada masyarakat untuk konsumsi. Jawaban benar adalah E, ya, memberikan pinjaman langsung kepada masyarakat untuk konsumsi. Di bank sentral tidak melayani nasabah atau individu atau masyarakat umum secara langsung atau bukan bank komersial, ya, jawabannya. Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban disebut A. Sistem akuntansi, B. Sistem informasi, C. Sistem pembayaran, dan D. Sistem distribusi, serta E. Sistem produksi. Jawaban yang benar adalah C. Sistem pembayaran. Di sistem pembayaran memfasilitasi perpindahan nilai ekonomi antar pihak. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran sebagai regulator berarti titik-titik. Oke. A. BI atau Bank Indonesia menjalankan sistem BI-RTGS. B. BI memberikan izin kepada penyedia jasa pembayaran. C. BI membuat aturan-aturan yang mengikat penyelenggara sistem pembayaran. D. BI mengawasi jalannya transaksi non-tunai. E. BI menjamin keamanan uang nasabah di bank. Oke, jawaban yang benar adalah C. BI membuat aturan-aturan yang mengikat penyelenggara sistem pembayaran. Dia sebagai regulator, BI berwenang membuat kebijakan dan aturan main dalam sistem pembayaran. Berikut yang merupakan alat pembayaran non-tunai berbasis kartu adalah A. Cek, B. Bilet giro, C. Kartu debit, D. Nota debit, dan E. Uang kertas. Oke, jawaban yang benar adalah C, itu kartu debit. Di kartu debit, kredit, dan ATM adalah alat pembayaran menggunakan media kartu atau APMK. Lanjut. Uang kertas dan uang logam yang kita gunakan sehari-hari digunakan dengan uang kertas dan uang logam yang kita gunakan sehari-hari disebut dengan istilah A. Uang giral, B. Uang kartal, C. Uang kuasi, D. Uang elektronik, dan E. Cek perjalanan. Jawaban yang benar adalah B, ya, uang kartal. Di uang kartal adalah alat pembayaran sah yang diterbitkan bank sentral dan wajib diterima masyarakat. Syarat uang di mana nilai yang tertera pada uang tersebut harus tetap atau stabil dari waktu ke waktu disebut A. Portability, B. Durability, C. Stability of value, D. Divisibility, dan E. Acceptability. Jawaban yang benar adalah C, yaitu stability of value.
D. Kestabilan nilai penting agar masyarakat percaya menggunakan uang sebagai penyimpan kekayaan. Oke, lanjut. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan disebut A. BUMS, B. BUMN, C. BUMD, D. Koperasi, E. Firma. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu BUMN. D. Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN adalah milik negara atau pusat. Perusahaan umum atau perum memiliki tujuan utama yaitu A. Mencari keuntungan murni bagi negara, B. Memberikan pelayanan umum sekaligus mencari keuntungan, C. Melayani kepentingan masyarakat tanpa memikirkan laba, D. Menjual saham ke bursa efek, E. Memberikan pinjaman kepada anggota. Oke, jawaban yang benar adalah B. Memberikan pelayanan umum sekaligus mencari keuntungan. Oke, berbeda dengan persero yang fokus pada laba, perum menyeimbangkan antara kemanfaatan umum dan laba. Kelebihan dari badan usaha milik swasta atau BUMS bagi perekonomian Indonesia adalah A. Mengurangi kesenjangan ekonomi secara otomatis, B. Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan menciptakan lapangan kerja, C. Menguasai cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, D. Memberikan bantuan modal cuma-cuma kepada rakyat, E. Menjamin semua warga negara mendapat pekerjaan. Jawaban yang benar adalah B, ya, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan menciptakan lapangan kerja. Di BUMS berperan besar dalam menggerakkan sektor real dan menyumbang devisa serta pajak. B jawabannya. Persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan dengan menggunakan satu nama bersama disebut A. PT, B. CV, C. Firma, D. Koperasi, E. Yayasan. Jawaban yang benar adalah C. Firma. Di ciri utama firma adalah penggunaan nama bersama dan tanggung jawab renteng. Pada kali ini jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.